Kali ini kita akan belajar struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Masih ingatkah kamu bahwa makanan diperlukan oleh tubuh untuk memasuk energi? Ada 4 tahapan proses makanan: ingesti, digesti, defekasi, dan absorpsi. Ingesti adalah proses memasukkan makanan ke dalam mulut, digesti adalah proses pencernaan, absorpsi adalah proses penyerapan, dan defekasi adalah pengeluaran. Tahukah kamu bahwa sistem pencernaan adalah mengubah makanan dari ukuran yang besar menjadi ukuran yang lebih kecil, atau suatu proses pemecahan molekul makanan yang kompleks menjadi yang lebih sederhana dengan bantuan enzim dan organ-organ lainnya. Pencernaan terbagi menjadi 2, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur dan diremas. Contohnya terjadi di dalam mulut pada saat makanan dihancurkan oleh gigi. Pencernaan kimiawi terjadi ketika reaksi kimia terjadi untuk membantu memecah makanan dari molekul besar menjadi molekul kecil. Pencernaan kimiawi terjadi di dalam mulut, lambung, dan usus halus. Pencernaan kimiawi dimungkinkan hanya karena adanya bantuan enzim. Selanjutnya, sistem pencernaan manusia terdiri atas organ utama berupa saluran pencernaan dan organ aksesori berupa saluran tambahan. Organ utama terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Organ tambahan berupa gigi, lidah, kelenjar ludah. Selain itu, terdapat hati, kantung empedu, dan juga pankreas. Organ utama yang pertama adalah mulut. Masih ingatkah kamu bahwa pencernaan ingesti terjadi di dalam mulut? Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur. Air liur mengandung mukosa atau yang disebut dengan lendir, senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri dan enzim amilase atau dikenal dengan enzim petialin. Enzim ini akan memecah molekul amilum menjadi molekul maltosa. Setelah melalui rongga mulut, makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam faring. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan. Pada pangkal faring terdapat katup pernafasan yang disebut epiglotis. Setelah melalui faring, bolus menuju ke esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan memiliki gerakan peristaltik. Setelah dari kerongkongan, makanan akan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Secara kimiawi, bolus tercampur dengan getah lambung. Getah lambung mengandung asam klorida atau HCl, enzim peptin, dan enzim renin. HCl berfungsi untuk menjadikan ruang dalam lambung bersifat asam, sehingga dapat membunuh kuman yang masuk bersama dengan makanan. Enzim pepsin akan menghidrolisis atau memecah protein menjadi pepton. Selanjutnya, enzim renin akan mengendapkan protein kasein yang terdapat dalam susu. Setelah melalui proses pencernaan selama 2-4 jam di dalam lambung, bolus menjadi bahan kekuningan yang disebut chymus. Chymus akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus 12 jari. Pengaturan ini dibantu oleh adanya sphincter, yaitu otot-otot yang tersusun melingkar antara lambung dan usus 12 jari. Selanjutnya, usus halus. Usus halus memiliki panjang sekitar 8,25 meter.
Usus halus terdiri dari 3 bagian, usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi. Pada duodenum terdapat saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan pankreas. Selanjutnya, getah empedu yang dihasilkan hati akan mengemulsi lemak, yakni membuat lemak agar larut di dalam air. Selanjutnya, pankreas menghasilkan getah pankreas yang mengandung beberapa enzim. Enzim amilopsin atau amilase pankreas, enzim steapsin atau lipase pankreas, dan enzim tripsinogen yang akan diaktifkan menjadi tripsin. Adapun enzim-enzim yang berfungsi untuk menghancurkan makanan pada usus halus yaitu enzim maltase, enzim laktase, enzim sukrase, enzim tripsin, dan enzim enterokinase. Enzim lipase akan mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim amilase akan mencerna amilum menjadi maltosa. Enzim tripsin akan mencerna protein menjadi polipeptida. Pencernaan makanan dilanjutkan di jejunum. Pada bagian ini terjadi pencernaan terakhir. Makanan-makanan yang telah dicerna dan sekarang siap untuk diserap ke dalam darah. Penyerapan sari-sari makanan dilakukan dalam usus penyerapan atau ileum. Pada dinding usus penyerapan terdapat villi atau jonjot-jonjot usus yang berfungsi memperluas daerah penyerapan usus halus sehingga sari-sari makanan diserap lebih banyak dan cepat. Dinding-dinding villi mengandung kapiler darah dan kapiler limfe. Glukosa, asam amino, vitamin, dan mineral setelah diserap oleh usus halus melalui kapiler darah akan dibawa oleh darah melalui pembuluh vena porta hepar ke hati, dari hati ke jantung, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh bersamaan dengan sel-sel darah merah. Sari-sari makanan yang mengandung nutrisi disebarkan ke seluruh tubuh dan akan menjadi energi pada tubuh. Selanjutnya, makanan yang tidak dicerna di usus halus, misalnya selulosa, bersama dengan lendir akan menuju ke usus besar. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan makanan menjadi feses. Di dalam usus besar, feses didorong secara teratur dan lambat oleh gerakan peristaltis menuju ke rektum. Otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus apabila feses sudah siap dibuang.